Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat sebuah online repository ya dengan memanfaatkan layanan dari GitHub. Di video saya sebelumnya saya telah memberikan tutorial bagaimana membuat online repository tapi menggunakan GitLab. Nanti ini akan sedikit berbeda ya. Nanti kita akan tahu perbedaan yang dari menggunakan GitHub dan menggunakan GitLab. Oke, kita mulai saja. Bagi yang belum memiliki akunnya, ini saya tunjukkan bagaimana cara mendaftar untuk mendapatkan akun di GitHub. Oke, kita pertama-tama ini URL-nya kita buka halamannya. Kemudian di sini pilih sign up. Oke, setelah kita pilih sign up, ini akan keluar tampilan seperti ini. Kita ikuti saja, masukkan email yang akan kita daftarkan ya. Ini email yang saya daftarkan, kemudian continue. Nah, passwordnya ini harus seperti ini ya, harus karakternya harus diperhatikan ya, biar diterima oleh GitHub-nya. Hilang saja, biar tidak salah. Oke, kalau bisa, kalau benar password is strong kayak gini, kita bisa melanjutkan. Username-nya ini saya masukkan Gifty saja, Gifty 3 gini aja. Oke, continue. Would you like to receive product updates and announcement via email? Kita pilih yes saja, enggak apa-apa, biar kita dapat subscribe emailnya. Oke, akan keluar kayak gini. Verify your account. Please resolve puzzle to verify that you are human. Klik start puzzle. Oke, klik spiral galaxy. Spiral galaxy. Oke, selesai, create account. Nah, setelah berhasil, ini akan keluar ini. We send a launch code to gifty3@gmail. Kita buka emailnya. Kita cek, akan keluar kayak gini. GitHub launch code ya. Kita pilih, masukkan aja 5 copy. Kita enter ke sini. Nah, berhasil ya. Akan keluar kayak gini. How many team member will be working with you? Kita pilih saja 5 atau 2 sampai 5 aja. What are you to? Saya pilih teacher, student, kolaboratif aja ini. Ya, kita pilih kolaboratif coding. Atau bisa kalian pilih saja ya. Tidak apa-apa, ini saya pilih semua saja. Continue. Oke. Nah, ini akan keluar ini free atau yang GitHub. Kita pilih free ya. Continue with free. Nah, selesai, akan keluar tampilan dashboard utama dari GitHub ya. Kalau kalian berhasil nanti akan keluar kayak gini. Ya. Ini sign as Gifty 3 ya, sudah selesai, sudah benar. Oke. Sebagai langkah awal saya akan membuat sebuah repository ya untuk aplikasi PHP kita ya. Sebagai awal kita pilih nih create repository ini ya. Ya, kita create repository. Repositorinya kita kasih nama, saya kasih nama app blog gitu aja. Yang dimana nanti saya akan membuat aplikasi blog ya di sininya ya. Deskripsi saya kasih nama aplikasi blog dengan PHP. Nanti saya akan menggunakan PHP ya. Ini pilih private saja karena nanti aplikasinya ini tidak saya publish ke luar ya. Hanya orang-orang tertentu yang saya invite ya, sehingga bisa melihat source code saya. Kalau public nanti setiap orang bisa lihat. Ini saya proteksi biar hanya beberapa orang atau orang-orang tertentu yang nanti boleh melihat codingan saya. Kalau saya pilih private ya, oke. Untuk settingan ini nanti bisa dirubah ya, tapi untuk sementara, untuk awalan ini saya pilih private. Oke, saya pilih create repository. Oke, selesai. Nih, kayak gini kan keluar kayak gini. Gifty 3 app blog, oke.
Nah, setelah ini selesai, ini saya menyiapkan repositori lokal saya ya, repositori lokal saya, aplikasi saya di lokal untuk bisa masuk ke sini. Ini saya buka CMD ya. Kemudian masuk ke directory di mana aplikasi saya nanti akan berada. Ini saya taruh di sini. Oke. Kemudian saya menginisiasi aplikasi saya ya. Saya buka Pakagis ya, karena nanti saya lewat Pakagis ini. Saya pilih kode igniter. Karena nanti saya menggunakan code igniter 3. Yang code igniter framework ini. Oke ya. Nah, ini ya versi 3 ya, jangan, karena di code igniter ada versi 4. Ini sementara saya menggunakan code igniter versi 3. Ini saya pilih ini, klik sampai sini. Saya menggunakan komposernya par ya, pakai komposer par. Ini sudah ada di dalamnya. Komposer par. Ini komposer par. Create project. Kasih nama app blog ya. Samakan ini ya. Nama aplikasinya samakan dengan repositorinya yang kita namai di sini. Di GitHub-nya. Oke. Saya enter ya. Oh, salah. Ini kasih PHP dulu ya, PHP depannya. PHP Composer Par create project ini ya. Kita enter. Kita tunggu biar aplikasinya berhasil di setup dulu sama Composer. Oke, setelah selesai kita coba. Ini saya menggunakan Windows ya, Windows 10. Jadi ini pakai CMD. Ini menggunakan dir ya untuk melihat isi dari directory web app. Ya, ini kan keluar ya sebuah directory baru namanya app blog ya. Sesuai apa yang saat tadi saya perintahkan di sini. App blog ini. Baik, setelah kita berhasil menginstal app blog tadi dengan menggunakan Composer, ini sudah ada ya. Kita bisa melihatnya di sini. Ini perintah dir, akan keluar app blog. Nah, app blog ini nantinya kita akan kirimkan yang dari lokal komputer ini menuju ke online repository yang ada di GitHub. Langkah-langkahnya yaitu pertama kita masuk ke direktorinya app blog ya. Oke, ini masuk. Setelah masuk di sini sudah ada. Oke, berarti kita melakukan yang namanya git init ya, untuk menginisiasi bahwa direktori ini adalah sebuah repository dengan perintah git init. Oke, setelah git init akan keluar initialize empty git repository. Oke, setelah berhasil, di sini kita kembali ke GitHub-nya. Ini ada dua ya, di quick setup-nya ini ada dua option, yaitu yang pertama create a new repository, yang kedua push an existing repository. Kita pilih yang kedua ya, karena kita sudah memiliki repository di lokal kita. Kita pilih yang ini, kita ikuti aja ya perintah di sini, kita copy git remote add-nya ini, kita copy, pastekan di sini ya. Nah, kita pastekan di sini, kita enter ya. Setelah kita git ini tadi ya, kita kemudian melakukan git remote. Perintahnya kita copy aja ya, pastikan di sini. Kemudian kita pilih ini git branch-nya. Karena apa? Karena kita coba dulu git status. Oh ya, ini git statusnya ini coba. Ini kita masih di branch master. Kemudian yang perlu kita coba cek lagi yaitu git config-nya ya. Git config-nya kita belum melakukan inisiasi username. Nah, kita perlu inisiasi username dulu ya. Git config ya, git
config global ya, user name ini saya kasih nama Gifty 3 sesuai dengan nama yang ada di sini di GitHub saya, Gifty 3. Saya enter ya. Kemudian setelah name, emailnya saya kasih nama sesuai emailnya Gifty ya. Kemudian saya coba git config list lagi, akan masuk ya username sama email. Ini digunakan untuk pengenal ya, pengenal siapa yang menggunakan repository lokal di sini ya. Nanti jadi ketika melakukan git push ya, nanti akan kelihatan siapa yang melakukan perubahan di repository ya. Setelah kita melakukan git config tadi, baru kita coba melanjutkan perintah yang ini, git branch-nya. Git branch memindah dari git status tadi ya, git status tadi dari branch master ke branch main. Kita coba jalankan. Oh, ternyata error ya. Error, kita coba langsung saja kita melakukan git add dulu. Git add titik. Ya, git add titik. Udah selesai, mau kan? Kemudian kita git commit. Commit main m ya, git m, pesannya yaitu inisiasi git pertama. Git aja, inisiasi git pertama, kenapa? Pertama, oke. Kita enter. Ya, kita git status lagi, kita coba cek. Nah, nothing to commit ya, sudah commit, sudah selesai semua. Berarti kita coba lanjutkan ke sini ya. Git branch-nya tadi kita ulang ya. Kita enter. Berhasil ya. Kita cek lagi git status. Git status. Akan berubah ya. Yang tadi on branch master, sekarang kita beralih ke on branch main ya. Ini sesuai dengan cabang ya, branch itu cabang ya, cabang yang ada di online repositorinya ini. Kita cek ya di cabangnya di sini, kita enter ya, kita klik di sini, kita cek dia itu berada di branch mana ini. Kita ceknya di mana? Branch gak kelihatan di sininya ya. Oke, kita lanjutkan dulu aja. Kita lanjutkan di sini. Setelah git branch ya, kita melakukan git push. Kita copy aja, ini saya copy ya. Saya copy, kemudian saya paste di sini. Git push origin main git. Saya enter. Nah, akan keluar kayak gini ya. Ini kita butuhkan login ya. Login. Bukan Idris, kita sesuaikan dengan akun kita ya. git3@gmail.com. Passwordnya ya ini. Yang password ini yang di sini perlu kita setting password karena passwordnya yang di sini berbeda dengan password loginnya. Kita coba sekarang kita coba dulu pakai password login GitHub kita, apakah bisa? Ini saya masukkan password GitHub saya coba cek. Nah, nggak bisa ya, karena kredensialnya beda ini. Saya coba ulangi lagi. Nggak bisa karena di GitHub pengaturannya beda dengan GitLab ya. Kalau GitLab ini langsung kita sesuaikan aja loginnya sesuai dengan login kita, kemudian passwordnya sama dengan password dari GitLab-nya. Tapi kalau GitHub ini sedikit berbeda ya. Kita perlu men-setting di sini. Ini klik sini, kemudian setting ya. Setting. Kemudian di developer setting ini kita pilih ya
Nah, kemudian kita buat ini personal access token. Nah, ini di sini di menu sini ini kita pilih generate new token. Saya klik ya. Nah, di sininya baru saya kasih nama token app block ya gitu. Jadi token ini yang saya gunakan untuk app block yang ada di lokal saya. Nah, ini ada expiration. Saya pilih 30 hari. Jadi nanti setelah 30 hari kita perlu merefresh akses tokennya lagi. Ya. Kemudian di sini di select scope-nya kita pilih yang repo aja. Saya centang. Ya, saya centang. Kemudian saya generate token. Oke. Setelah selesai akan keluar kayak gini ya. Ini saya copy ya. Saya copy. Kemudian token inilah yang saya gunakan untuk saya push ini. Saya enter lagi ya, saya ulangi lagi. Nah, kemudian ininya biasa gifty3@gmail.com. Passwordnya lah, ini passwordnya saya isikan ini tokennya. Saya paste. Saya coba lagi. Nah, ini keluar kayak gini, kita coba lagi. Harusnya benar ini. gifty3@gmail.com ya. Dan akses tokennya. Ada sedikit berbeda. Saya coba lagi copy lagi ya. Mungkin tadi kopinya salah. Saya paste di sini. Saya ulangi. gifty3@gmail.com. Passwordnya saya isikan akses token. Masih salah ya. Berhasil ya. Ini berhasil ya. Akan keluar kayak gini. Enumerating object 200 done. Kemudian branchman setup to track remote berhasil. Kalau sudah selesai, kita kembali ke GitHub-nya lagi. Kita coba buka ke sini. Ke dashboard-nya, kita balik ke dashboard-nya, kita pilih ke app block ya. Nah, akan keluar ya. Akan keluar seperti ini. Ini isinya di sini sesuai dengan apa yang ada di sini. Oke, nah sama kan? Baik, setelah kita cek sama ya dari repositori yang di lokal dengan repositori yang ada di online 3 GitHub ini sudah sama ya. Ini yang perlu kita perhatikan di sininya ya ini ya. Ini branch-nya ada ya, yaitu branch main. Ya, ini sesuai dengan apa yang tadi kita perintahkan ya. Yang apa namanya? Git branch-nya ini, git branch main-nya ini perintah untuk pindah ya ke branch main. Ya. Sudah benar ya. Langkah selanjutnya di sini di repository GitHub ini ya. Saya akan mencoba untuk menginvite seseorang untuk bisa berkolaborasi terhadap source code saya yang ada di sini. Ya, caranya yaitu dengan cara seperti ini. Ini kita pilih ya. Kita pilih di settingnya ini ya, setting untuk app-nya bloknya ini ya. Kita masih di sininya, kemudian di setting, bukan yang setting itu. Kita pilih di settingnya ini. Kemudian di collaborators ini kita pilih collaborators. Ya, ini kita pilih add people ini ya. Kita akan mencoba berkolaborasi dalam mengerjakan satu project dengan minimal lebih dari 1 orang. Ya.
Oke, kita pilih add people ya di sini. Nah, kita masukkan email ya, akun orang GitHub ya. Orangnya harus punya GitHub ya, syaratnya ya, untuk kita jadikan kolaborator di repositori GitHub kita ya. Nah, ini saya akan memanggil, mengundang email saya ya, Idris Muhammad ya. Oke. Nah, ini ada ya. Nanti akan keluar kayak gini. Kalau ketika kita klik tapi tidak ada, berarti orangnya belum punya. Nah, orangnya harus daftar dulu. Orang harus daftar dulu di GitHub, baru kita bisa add sebagai kolaborator ya. Nah, ini saya klik ya. Nah, kemudian saya pilih add Idris to this repository. Nah, akan keluar ini, Idris Muhammad has been added as collaborator on repository. Oke, selanjutnya saya akan coba login sebagai idris.muhammad@gmail ya. Nanti kita lihat di dalam akun GitHub-nya ini tadi seperti apa. Oke. Ini saya login sebagai Idris Muhammad ya. Setelah tadi di invite sama Kifty untuk sebagai kolaborator di project repositorinya yang ada di GitHub ya. Ini saya login sebagai Idris Muhammad di komputer satunya. Saya cek ya di email yang tadi. Ini email sudah ada, sudah masuk. Ya, saya cek di masuk. Di email Gmail saya sudah masuk. Ada Kifty 3 has invited you to collaborate on the Kifty 3 repository. Kita cek sininya, view invitation ini. Ini saya sudah login di GitHub saya ya. Saya sudah login di GitHub saya. Ya. Akan keluar kayak gini. Nah, kemudian ini akan keluar ada dua, accept invitation, yang kedua decline. Kita pilih accept aja. Kita accept ya, menerima. Ini Idris Muhammad menerima undangannya si Kifty Tira untuk menjadi seorang kolaborator. Saya accept. Kan keluar kayak gini ya. You now have push access to Kifty 3 API block repository ya. Kita berarti sudah dikasih wewenang untuk mengubah repositorinya. Nah, kemudian di sisi sini Muhammad Idris akan mencoba untuk melakukan kontribusi ya, menambah kontribusi sebuah codingan di repositorinya. Caranya yaitu yang pertama, si Idris Muhammad ini harus melakukan clone ya. Cloning dulu repositorinya. Ini saya copy ya, dipilih code, ini ada clone ya. Kemudian di HTTPS saya pakai model HTTPS saja ya. HTTPS saya klik ya, atau pilih ini, copy it ya. Kemudian saya masuk ke konsol ya, CMD kalau di Windows. Kemudian saya masuk ke web app ya. Ini direktori di mana nanti saya akan bekerja. Saya buat direktori yang namanya kolaborator, mkdir kolab ya. Kemudian saya pilih kolab. Kemudian di sini ya, saya melakukan git clone. Git clone-nya apa? Git clone-nya sesuai dengan ini URL-nya. Ini saya copy tadi, saya ulangi lagi, saya copy lagi, paste sini, git clone, enter. Nah, saya coba ls, akan keluar ya, app block ya. Saya masuk ke app block. Nah, sama ya. Ini LSLA itu karena saya menggunakan MacBook. Ini komputernya MacBook. Kalau yang tadi menggunakan dir, beda ya. Kalau di Mac itu pakai LA, kalau di Windows pakainya dir untuk melihat isi dari direktori. Nah, ini sama ya. Isinya di sini sama dengan isinya di sini. Nah, kemudian si Idris Muhammad ini akan melakukan kontribusi ya, perubahan data, perubahan codingan yang ada di repository
GitHub-nya. Saya akan mencoba merubah git ignore-nya, file yang namanya git ignore. Git ignore ini digunakan untuk melisting file-file mana, direktori-direktori mana yang nantinya akan dihiraukan. Ignore itu artinya menghiraukan ya, yang tidak akan diikutkan ketika saya melakukan push ya. Contohnya saya akan merubah file git ignore. Saya rubah ya, nano git ignore. Saya rubah di sini, saya coba nambah karakter. Saya mau gini, ini aja. Saya buat file env nano.env file environment. Saya buat file ini, saya kasih kosongnya aja, baris kosong. Yes. Nah, file env ini yang nantinya saya ignore, tidak saya ikutkan di sini. Karena setiap env, setiap orang memiliki env sendiri-sendiri. Saya memiliki env sendiri, nanti si Gifty3 juga memiliki env sendiri. Env itu biasanya digunakan untuk deklarasi koneksi database, kemudian koneksi ke cloud. Nah, itu akan dideklarasikan di situ. Dan itu akan berbeda-beda di setiap orang. Ya. Ini kemudian di git ignore-nya saya rubah ya. Saya rubah di sini, saya tambahin file env seperti ini. Saya save ya. Kemudian setelah ini jadi ya, saya melakukan apa? Git status dulu, git status saya cek dulu. Nah, branch-nya sudah sama, on branch main ya. Kemudian ada beberapa yang berubah. Kemudian saya git add lagi. Git add mana? Yang saya add yaitu git add yang saya rubah tadi apa? Git add git ignore. Kan? Yang env tidak usah karena saya tidak ikutkan perubahan. Ya, kemudian setelah saya git add, kemudian saya git commit. Main m ya. Pesannya apa? Pesannya menambah public dan .env git ignore. Ya. Saya enter. Oke, kemudian saya git push. Kita tunggu. Oke, selesai ya, berhasil. Baru saya masuk ke sini lagi, saya coba refresh ini. Saya refresh. Akan keluar ya perubahannya ini ya. Straw Hat ya, ini saya ya, si Muhammad Idris ya, menambahkan, nah ini melakukan perubahan di repository dengan komentar menambah public dan env ignore. Nah ini perubahannya di sini, git ignore. Nah, .env ini nambah. Oke, seperti itu. Nah, kemudian saya coba lagi ya, saya login lagi di Gifty untuk melakukan perubahan lagi. Si Gifty-nya sekarang yang melakukan perubahan di repository ini. Oke.
Ini di komputer ini si Gift3 ini akan melakukan full ya, mengambil perubahan apa yang telah dikerjakan oleh si Muhammad Idris tadi. Ya, tadi kan kita coba lagi, kita buka repositorinya yang ada di GitHub ini. Ya, nah ini kan tadi kan sudah si Strawhead ini, si Muhammad Idris menambahkan public dan .env git ignore. Oke. Kemudian si Gift3 ya, di sininya juga kelihatan ya, kontributornya sudah ada 2 ya. Yang tadi cuma satu, Gift3. Setelah kemudian saya menginvite si Strawhead, si Muhammad Idris untuk jadi kontributor ya, kemudian di accept ya. Nah, setelah ini si Gift3 akan melakukan perubahan ya, mengambil perubahan apa yang telah dikerjakan oleh si Muhammad Idris tadi. Ini saya buka lagi CMD-nya ya, masuk ke direktori aplikasinya tadi, repositorinya tadi. Di sini saya akan menjalankan perintah yang namanya git pull. Ya. Kalau sebelum git pull, kalau kita dir dulu ya. Ini belum ada ya, .env-nya belum ada ya. Kemudian saya melakukan git pull. Oke. Saya enter. Ya. Kan keluar gini. Updating kode ini, terus kode ini. Kemudian saya ls lagi ya, edir ya, bukan edir. Nah, kemudian saya coba buka git ignore-nya sekarang. Ini saya buka ya git ignore-nya. Saya open with Notepad aja. Nah, akan keluar kayak gini. .env sesuai yang ada di sini. Ya. .env ya kan. Kalau kita klik di sini ya, di history ya. Nah, yang dari sini berubah jadi ini. Ya kan? Dulu di sini kan kelihatan ini. Di sini belum ada env-nya. Ya. Kemudian di sini akan kelihatan penambahan env hijau-hijau ini ya. Env. Dan di sininya masuk. Nah, seperti itulah kolaborasi ya, kolaborasi source code ya. Source code pengembangan aplikasi dengan memanfaatkan teknologi Git. Nah, di sini saya menggunakan online repositorinya menggunakan GitHub. Baik, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan dalam video tutorial kali ini. Apabila ada pertanyaan, kalau ada yang belum paham, bisa disampaikan di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya jawab. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dalam materi kali ini. Saya akhiri tutorial kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.